Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Berjumpa lagi pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar profesi kependidikan. Halo. Saya adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Perkenalkan, saya Emil Khalif Maulida Azizah. Sebelum belajar lebih lanjut tentang apa itu profesi kependidikan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari profesi itu sendiri. Profesi berasal dari bahasa Yunani proproino yang berarti menyatakan secara publik. Secara tradisional, profesi mengandung arti prestis, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Sagala Saiful, tahun 2011. Dijamin Sotari, tahun 2007 menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Menurut Dedin Supriyadi, pada tahun 1998 menyatakan profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menentukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Sehingga definisi dari profesi dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Jadi, profesi itu adalah seseorang yang mengabdi pada pekerjaan untuk memenuhi panggilan hidup. Kemudian, apa itu hakikat profesi kependidikan? Dalam profesi kependidikan terdapat tenaga kependidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah orang-orang yang berkecimpung dengan peserta didik dan peduli dengan masalah-masalah kependidikan, serta memiliki tugas dan wewenang di bidang kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Garing 1992 yang mengatur tentang Ikatan Profesi Tenaga Kependidikan. Bagaimana dengan guru? Apakah guru dapat disebut dengan profesi? Definisi dari guru itu sendiri adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan profesi pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sudirman Danim 2003 mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Guru sebagai profesi. Di sini terdapat segitiga yang menunjukkan bahwa terdapat guru, peserta didik, dan tujuan pendidikan.
Guru, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu tidak ada, maka komponen dalam pendidikan itu tidak akan tercapai dengan baik. Guru yang ideal dan profesional merupakan dambaan setiap insan. Sebab dengan guru yang profesional diharapkan pendidikan menjadi lebih berkualitas. Inti dari pendidikan itu sendiri adalah interaksi antara pendidik, yaitu guru, dengan peserta didik, yaitu murid, dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan adalah komponen-komponen pendidikan yang esensial atau komponen yang utama. Ketiga komponen pendidikan ini membentuk suatu segitiga, yaitu jika hilang salah satu komponennya, maka akan hilang hakikat dari pendidikan itu. Seperti apa yang sudah saya katakan awal. Kemudian, apakah semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua pekerjaan dapat disebut dengan profesi. Hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat disebut dengan profesi. Lantas, apa itu syarat-syarat profesi pendidikan? Syarat-syarat profesi pendidikan yang pertama adalah memiliki suatu keahlian yang khusus. Diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Diperuntukkan bagi masyarakat. Saya ambil contoh misalnya guru. Guru itu diperuntukkan bagi masyarakat. Memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Memiliki kode etik atau aturan. Memiliki klien yang jelas. Klien guru adalah murid atau peserta didik. Memiliki organisasi profesi. Misalnya jika guru organisasi profesinya yaitu PGRI. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang selanjutnya, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang sama. Jabatan yang memerlukan latihan. Kemudian, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Di sini dijelaskan bahwa saya ambil contoh guru. Dia mementingkan layanan daripada keuntungan pribadinya. Jadi dia mementingkan murid, mementingkan kepentingan muridnya terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya. Yang selanjutnya, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu. Dan yang terakhir, jabatan memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Ciri-ciri guru profesional. Ciri-ciri guru dikatakan profesional bahwa dia memiliki 3 komponen penting. Yang pertama adalah guru memiliki keahlian. Yang kedua, guru memiliki komitmen dan berkomitmen pada pekerjaannya. Yang ketiga, guru memiliki skill yang relevan atau memiliki keterampilan. Profesionalisasi guru. Penampilan profesional guru adalah sejauh mana ia menguasai prinsip-prinsip pedagogik secara umum maupun didaktif metodik secara khusus
yang berlaku pada setiap mata pelajaran. Meningkatkan kualifikasi dan pelatihan, dan segi lain yang perlu dicatat adalah profesionalisasi dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Menurut William C. Frederick, pada tahun 1998 menyatakan bahwa kode etik itu merupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang menuntut pada perilaku benar atau salah. Jadi, ini merupakan definisi dari kode etik. Kode etik itu merupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar atau salah. Jadi perilaku apa yang harus dilakukan guru kepada murid dan masyarakat itu terdapat pada kode etik guru. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan adanya kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi pendidikan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik guru di Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalnya. 3. Guru memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. Tujuan yang kelima, yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dan 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Serta 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.